dua bersaudara bernama Kain dan Habel. Mereka adalah anak dari Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kain, anak pertama, adalah seorang petani yang bercocok tanam. Sedangkan Habel, sang adik, adalah seorang gembala yang menggembalakan domba. Suatu hari, Kain dan Habel memutuskan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Habel memberikan bagian terbaik dari dombanya, dan Tuhan senang dengan persembahannya. Namun Kain hanya memberikan sebagian dari buahnya, bukan yang terbaik, dan Tuhan tidak begitu senang dengan persembahannya. Kain menjadi sangat kesal dan cemburu, karena Tuhan lebih menyukai persembahan Habel. Tuhan melihat Kain marah dan iri hati, lalu berkata kepada Kain bahwa jika dia melakukan hal yang baik, dia akan bahagia. Tetapi jika dia melakukan hal yang buruk, maka hal yang buruk akan mengikutinya. Tetapi Kain tidak bisa berhenti merasa iri pada Habel. Suatu hari, Kain mengajak Habel ke ladang. Ketika mereka sedang berada di ladang, kemarahan Kain menjadi tidak terkendali. Dia mengambil sebuah batu, lalu memukul Habel, dan Habel meninggal akibat pukulan tersebut. Ketika Tuhan bertanya kepada Kain di mana Habel berada, Kain berkata, "Saya tidak tahu. Apakah saya harus menjaga adik saya sepanjang waktu?" Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan berkata kepada Kain bahwa karena dia telah membunuh saudaranya, kehidupannya akan sangat sulit mulai sekarang. Dia tidak akan bisa bercocok tanam lagi, dan dia harus pindah dan tinggal di tempat lain. Kain mengungkapkan kekhawatirannya, karena hukumannya terlalu berat untuk ditanggung. Dia merasa takut orang lain akan membunuhnya karena perbuatannya. Akhirnya, Tuhan memberi tanda pada Kain untuk melindunginya, sehingga tidak ada orang lain yang akan menyakiti dia. Kain pergi dan tinggal di sebuah tempat bernama Nod, yang jauh dari keluarganya. Dia harus pergi karena perbuatan buruk yang dia lakukan pada saudaranya. Kisah Kain dan Habel mengajarkan kita banyak hal. Ini menunjukkan bagaimana rasa cemburu dan kemarahan dapat menyebabkan kita melakukan hal-hal yang sangat menyakitkan. Ini adalah pengingat bahwa kita harus melakukan yang terbaik dan berbahagia untuk orang lain. Dan jangan biarkan perasaan buruk seperti kecemburuan mengambil alih hati kita. Tuhan menghargai persembahan yang kita bawa dengan hati yang tulus, dan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kisah ini juga menunjukkan bahwa meskipun manusia berbuat buruk, Tuhan tetap peduli terhadap mereka dan ingin menjaga mereka tetap aman.